salah satu pekerja yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kebakaran Gedung Kejaksaan Agung, Kejagung, Imam Sudrajat, menyampaikan pendapatnya mengenai kasus yang ditangani oleh Ferdy Sambo itu. Pokoknya di kasus itu saya nggak mikirin saya mau diapain saya nggak mikirin. Yang penting anak saya udah gitu doang. Kalau dibilang tertuduh, tertuduh. Saya nggak tahu apa-apaan kok dijadiin tersangka gitu. Sedangkan kebakaran itu setelah rentang waktunya ya udah jauh saya pulang. Jadi di hari Minggunya itu anak saya meninggal, Senin itu sidang perdana. Janggalnya itu aja, apinya itu dari mana udah. Sedangkan pekerjaan kita nggak ada yang berhubungan sama api. Kelistrikan dan api itu hari itu nggak ada. Keamanannya, dari internal keamanannya seperti apa? Kenapa kemudian ini gagal untuk bisa mengantisipasi terjadinya kebakaran hebat? Hampir seluruhnya total loss, Pak. Kau terima uang, kau saya sikat sama saya. Karena saya tidak mengenal itu dan sekarang kita bertugas di situ. Tersangka I yang menjadi PPK. Yang saya lihat di lokasi. Untuk ambil kesimpulan itu rekayasa atau bukan, saya nggak berani. Cuma yang saya lihat di lokasi seperti itu. Kalau rekayasa itu kan udah satu kesimpulan. Kalau kerja di situ saya dapat proyek sih. Ada perintah dikasih proyek dari Pak Uti Abdul Munir suruh mengerjakan ruang aula di Gedung Kejaksaan Agung lantai 6. Masang wallpaper. Terus ya kayak kerja biasanya aja sih Pak. Jadi kita di situ kan kerja bongkar pasang. Bongkar pasang hari itu hari Sabtu atau hari Minggu itu kejadiannya kalau nggak salah Sabtu ya. Sabtu itu baru bongkar wallpaper doang, belum ada pemasangan. Baru hari pertama. Nah, di situ saya pulang paling belakang sekitar jam 5-an. Jam 5-an itu belum ada apa-apa sih. Nggak ada yang aneh lah. Saya tinggal itu juga dalam kondisi rapi. Nggak ada sampah atau apa, pokoknya rapi deh. Cuma di jam 7 saya dikabarin kalau ruangan yang saya kerjain itu wallpapernya itu kebakaran. Sama Pak Uti saya suruh langsung balik ke proyek. Pak Uti itu siapa? Yang kasih saya proyek. Yang saya tahu hari itu sih cuma saya yang disuruh balik ke situ. Untuk yang lainnya saya nggak tahu. Bukan. Cuma salah satu pekerja aja. Untuk standby aja Pak, katanya takut nanti ditanya-tanya perihal kebakaran itu karena apa gitu. Kalau nggak salah ruang aula besar. Ruang aula besar itu biro karopek apa kalau nggak salah. Karyawan dan pegawai kalau nggak salah, lupa saya itu. Di hari Minggu dipanggil. Terus besoknya langsung ada hari itu juga. Pertama bukan polisi sih, pihak keamanan dalam gedung. Pamdalnya ditanya-tanya, terus habis itu baru selama 1 hari itu di polisi juga. Jadi siang jam makan siangnya 4 yang lain juga. Berarti berlima. Di hari itu juga. Nah, di hari itu juga. Diperiksa. Cuma dipisah Pak. Oh dipisah. Nah, Polres Jakarta Selatan. Setelah itu ya udah disuruh pulang gitu aja. Panggilnya nggak terlalu ingat juga ya. Pokoknya itu habis dari situ saya disuruh ke Kejagung lagi. Kejagung lagi tuh ketemu sama tim Inafis. Tim Inafis Polri. Perintahnya kayak gitu. Dan pada saat itu pas lagi di rumah sakit sih Pak. Karena anak saya lagi sakit mau persiapan operasi juga. Anak. Nah itu baru mau masuk lab. Saya udah sampein. Saya mau masuk lab untuk persiapan operasi anak saya. Nah tapi mungkin itu penting ya. Saya diharusin ke sana gitu. Sebelumnya sih belum ada
arah ke situ. Cuma udah ada feeling aja gedung ini kebakar. Terus yang orang luar ya cuma saya sama teman-teman yang lain juga. Sebelumnya saya juga ada yang ingetin, cuma ngingetin sekedar hati-hati aja mas gitu. Karena yang orang ada, saya juga punya bos juga di situ, kerjaan wallpaper interior juga. Oh, bukan di Kejagung. Bukan. Karena nah dia juga sering juga di Kejagung. Dari yang udah-udahnya sih, jadi cuma kasih itu aja, mewanti-wanti itu aja. Dari Agustus sampai bulan Desember kalau nggak salah. Agustus 2020 kan kejadian. Sampai Desember. Kurang lebih sampai Desember. Ya kurang lebih 1 bulan tuh bisa 2 kali. Di Polres? Polres, Polda, sama Mabes. Berlima? Ya. Di kasus itu saya biasa aja sih Pak. Biasanya karena mungkin fokus saya kan ke anak saya. Pengobatan anak saya aja. Jadi hidrosefalus. Jadi bukan sebulan, dia dirawat terus di Fatmawati ya. Pokoknya di kasus itu saya nggak mikirin saya mau diapain saya nggak mikirin. Yang penting anak saya udah gitu doang. Jadi nggak terlalu mikirin banget, saya digini. Saya nggak tahu apa-apaan loh, dijadiin tersangka gitu. Sedangkan kebakaran itu setelah rentang waktunya ya udah jauh saya pulang, sekitar setengah sampai 1 jam. Ya cuma bingung aja sih Pak. Kalau dibilang kaget apa gimana waktu ditetapin tersangka, perasaan sih biasa aja ya. Serah, dalam hatinya cuma begini aja, serah kalian lah mau ngapain gitu. Yang penting saya fokus ke anak saya aja udah gitu doang. Saya masa bodoh aja sama kasus itu. Dipanggil saya datang buat penyidikan inilah, BAP lah atau apalah gitu. Saya datang, yang penting saya menuhin kewajiban saya kalau sewaktu saya dipanggil. Mau putusannya kayak gimana serah kalian. Dalam hati saya cuma kayak gitu aja ngomong. Selalu datang. Cuma kalau emang waktu bentrok sama urusan rumah sakit, saya minta izin buat dimundurin hari. Tapi nggak apa-apa begitu? Mereka kasih kelonggaran, kasih toleransi. Yang paling sedih itu si hampir 4-4-nya ini. Semuanya Sedih. Kenapa emang begitu? Kalau saya sedihnya karena pas di sidang pertama itu anak saya meninggal. Jadi di hari Minggunya itu anak saya meninggal, Senin itu sidang perdana.